Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar hari ini, anak-anak Miss harus membaca doa dulu ya. Setelah itu kita mulai videonya. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 6 SD tema 2. Nah, kita sudah masuk tema 2 nih, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Tentunya bersama Miss Agus Seriana Sari Tambunan. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah kata tanya untuk membuat peta pikiran. Nah, di subtema 1 ini, bahasa Indonesia terdapat pada pembelajaran 1, 3, 4, dan 6. Kita mulai di pembelajaran 1 ya, tentang kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Nah, sebelum kita melanjutkan bagaimana cara membuat kata tanya untuk membuat peta pikiran, kita harus tahu dulu nih kata tanya beserta fungsinya. Namun sebenarnya ini sudah kita ketahui sejak kalian dari kelas 4. Jadi anak-anak Miss ini hanya pengulangan ya. Kata tanya apa fungsinya? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya siapa? Fungsinya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya kapan? Itu untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya di mana? Itu untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya kata tanya mengapa. Nah, ini untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Jangan salah ya, perbedaan antara mengapa dan bagaimana. Kalau bagaimana itu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, sekarang anak-anak Miss kita lanjut ke pembelajaran 3 tentang menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Kalau yang tadi menggunakan kata tanya, kalau yang ini menggunakan informasi penting. Nah, suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh, tidak terpotong-potong atau tidak dilangkah-langkai. Kita juga dapat menemukan informasi penting dengan cara menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya tadi dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah untuk menemukan informasi pentingnya. Lalu informasi tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Kita lanjut di pembelajaran 4 tentang mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Nah, mengidentifikasi informasi penting juga bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, jadi kalian lihat ini ada contoh satu kalimat. Kalimatnya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu Miss tebalin tanggal 17 Agustus 1945 agar kalian bisa langsung paham. Waduh, kata tanya apa ya yang cocok untuk kalimat ini, untuk informasi ini? Nah, kata tanyanya adalah kapan. Sedangkan kalimat tanyanya yaitu kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa tanda tanyanya ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan mengidentifikasi. Dari satu kalimat kita cari kata tanya yang cocok apa, lalu kita buat kalimat tanyanya. Selanjutnya perhatikan soal halaman 77 buku Bu Pena maksudnya ya nak. Nah, ini sudah Miss tuliskan teksnya di sini, namun tidak Miss baca. Silakan kalian pause dan kalian baca sendiri. Judulnya adalah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi selanjutnya, nah ini adalah tugas bahasa Indonesia kalian untuk hari ini.
kita membuat peta pikiran dengan judul penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana cara membuat peta pikirannya? Menggunakan kalimat tanya. Ini Miss buatkan satu contohnya ya. Nah, kata tanyanya, kalimat tanyanya, siapa yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, jadi di sini Miss menggunakan kata tanya siapa. Dan kalimat tanyanya, siapa yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Jadi ini salah satu contoh dari Miss ya. Ini terdapat pada paragraf pertama. Sekarang kalian membuat pertanyaan dan jawaban. Kalimat tanya dan jawabannya sebanyak 3 kalimat tanya beserta jawabannya. Jadi kalian mengerjakannya juga membuatnya seperti ini. Membuat seperti peta pikiran seperti ini. Jangan kalian tulis seperti kalimat. Harus seperti ini. Jadi ini yang dinamakan peta pikiran. Jadi kalian melatih lagi bagaimana cara membuat peta pikiran. Ditulis yang rapi ya anak-anak. Miss pakai penggaris, jangan tidak pakai penggaris, harus rapi. Kerapian juga dinilai. Kita lanjut di pembelajaran 6 tentang menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan soal halaman 96 Bu Pena. Nah, dengan teks pengibaran sangsaka merah putih. Silahkan dibaca ya anak-anak Miss. Di pause videonya lalu dibaca. Setelah selesai membaca, lanjutkan kembali videonya. Informasi penting dalam teks pengibaran sangsaka merah putih yaitu pada paragraf pertama. Ini Miss beri contoh pada paragraf pertama saja ya. Nah, Miss buat pertanyaan nih untuk mendapat informasinya. Miss buat pertanyaan, kapan sangsaka merah putih dikibarkan? Jadi jawabannya, sangsaka merah putih dikibarkan pada hari yang sama dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini adalah salah satu informasi yang Miss dapat di paragraf pertama. Masih adakah informasi lagi dari paragraf pertama? Masih ada. Nah, Miss menggunakan aspek kata tanya siapa. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Jawabannya yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Nah, dari paragraf pertama ternyata Miss mendapatkan 2 informasi. Sebenarnya masih ada beberapa informasi lagi pada paragraf pertama. Namun Miss contohkan hanya 2 saja ya. Dan tugas kalian mencari informasi pada paragraf kedua. Jadi tugas kalian ada 2, 1 membuat peta pikiran, melanjutkan peta pikiran dengan membuat 3 pertanyaan, dan 1 lagi menuliskan informasi dari paragraf kedua tentang teks pengibaran sangsaka merah putih. Dan semua soalnya sudah ada masing-masing contohnya ya. Kalian hanya tinggal membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, di mana, dan mengapa. Baik anak-anak Miss, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga video Miss ini bermanfaat untuk kalian dan semoga materi yang Miss berikan bisa dipahami dan bisa dimengerti, serta tugas-tugasnya juga bisa dimengerti bagaimana cara mengerjakannya. Mohon maaf jika Miss ada salah kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ke classroom ya. Terima kasih atas waktunya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Bye bye.